Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Bida'il islami falhamdulillahi qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa sholatu wa salamu samana ala nabi khairin qad wa ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'in tabi'atinil haqqi ghayra muhtadi wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibilillahi isrina sifat faulahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun bani wa wahidun mahal qadir muridun alimun di kulli syai sami'un lil basir lahu sifatun sab'atun tantadimun wa qudratun iradatun sampun basar ayatun ilmu kalamun istamar wajahidun bihad li'imalihi tarkulli kulli mungkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatona bismiki wa tablighi wal amana wa jahidun biha khilin min aradi bi ghairi nafsin akhafi fil maradi ismatuhum kasairil malaika wa sifatun maqamalul malaika wa muntahiludin kulli wajibin wa fali khamsina min hukmin wajibin tafsiru khamsatin wa ilmin alamin kulla mukallafin fa haqiqun tamin hum adamun ilmin sunududuma salli wa ibrahimu kulla muntama lutum wa ismailu ismakun pada yakubu yusufu wa ayubun pada su'aibu harunu wa musa wal yasa Sulaiman mutabar Ilyasu Yunusu Jakaria Yahya Isa wa Toha Timun Dawaya Alaihimus salatu wassalamu wa alihi madamatil ayamu Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa alihi Udah disimak baik-baik ya. Ngomong pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari ay hadza babul masdari, bermula ini itu bab menerangkan masdar. Wa yusamma dan dinamai apa masdar al maf'ula pada maf'ul al mutlaqa yang mutlak. Wa huwa dan bermula masdar al ismu itu isim al mansubu yang dibaca nasab alladzi yaitu isim mansub yaji'u yang datang apalagi salisan pada yang ketiga. Ayo. Dan kalau isim fa'il ya. Ini buat
Ini perhatikan nih, maksudnya ini kan belajar rasa berbahasa, ngerti kan? Nah, itu kalian latih. Kalau sensitivitas rasa itu nggak kalian kembangkan, kalian nggak akan paham manakala itu sali sama ali. Inget-inget itu oke pakai don, ngerti don? Lu saya dulu nyimak dulu. Dari yang seperti ini itu perhatikan orang baca, perhatikan betul-betul. Oh ini sebagai apa, ini sebagai apa. Nggak alim kalian. Habis itu deres, gitu loh. Maka kitabnya, kan kitabnya dikasih loh pada beli kok kagak, nulisnya pada ogah ngerti. Paham nggak? Ayo terus. Salisan hal yang ketiga, fi tasrifil fi'li, di dalam tasrifan fi'il. Nahu qaulika, itu seumpama ucapanmu, doroba yadibu dorban, yaitu lafaz doroba yadibu dorban. Dorobanya telah memukul siapa orang. Nah sebenarnya kalau dikembalikan ke dasar torob, ya itu kan doroba kosong dari alamat tasnya, alamat jamak, termasuk jamak muannas. Ya artinya doroba telah memukul siapa laki-laki satu, gitu loh. Ngerti maksudnya? Begitu juga ya deribu. Karena kalau muannas itu dorobat, kalau mudorenya tadribu kan gitu kan. Nah itu kan sensitivitas yang saya maksud. Itu harus kalian kembangkan, gitu loh. Jadi enggak sombong dalam arti, walaupun kalian ngomong saya enggak sombong Pak, tapi fakta menyatakan kalian malas deres itu adalah bentuk kesombongan, gitu loh. Paham nggak? Jadi kita nggak butuh kata-kata saya tidak sombong, tapi wujudkan tidak sombong itu dalam bentuk rajin deres. Itu denger nggak? Alvin, oh, itu loh maksud saya. Ayo. Doroba artinya telah memukul siapa dia laki-laki satu. Ya. Yadibu artinya sedang atau akan memukul siapa dia laki-laki satu. Darban artinya dengan betul-betul memukul. Nah, itu yang dicontoh itu dorban. Itu namanya masdar. Nah, cuman kalau dalam nahwu kecenderungannya bukan masdar, nyebutnya maf'ul mutlak. Nyambung. Lu lihat kitab lu masing-masing, gak usah protes lihat yang lain. Kalau nanya halaman berapa, nggak apa-apa. Ayo. Yani menghendaki siapa musannif annal masdaro, pada sesungguhnya masdar, huwa ya masdar, al ismu itu isim. Nah, dulu sebelum menjadi lanjut. Itu kalau nggak dikasih huwa, umpamanya huangnya nggak ada, itu kan ada kecenderungan al masdaru al ismu, kan bisa jadi al ismu dari sifat kan. Nah, fungsi dari, maksud saya kemarin kan takyid dengan domir fasol itu adalah menekankan bahwasanya lafaz sesudahnya bukan naat tapi khobar, ingat kan? Nah itu lebih yang itu kan sepele ya, ringan. Tapi kalau kalian terapkan, oh iya, itulah kliknya ilmu di situ. Nah, tanpa kalian sadari, tahu-tahu kalian paham, dari yang sedikit kalian kembangkan terus, tahu-tahu kalian alim. Ngerti gak maksudnya? Tapi alim itu harus didasari dari ngapalin yang tekun, belajar yang rajin kan. Tanpa ada itu kalian kurang bacaan, sama dengan gak gaul. Itu rumus sudah, paham kan? Maka mutolaah kitab seupil seperti ini, kalau perlu kalian baca khatami seminggu sekali. Ya bacanya sambil baca kayak munjini baca begitu. Baru alim kalian. Karena apa? Malas baca. Itu jelas, itu pasti. Kalian semua. Maka saya tegas mengikuti ini. Orang udah gak beres. Lanjut sama perempuan, dengerin. Penuh hebat, enggak. Sama sekali enggak. Ngerti? Ayo. Ai ismul hadasi, tegasnya isim perbuatan. Alladzi yaitu ismul hadas, yaji'u yang datang apa alladzi salisan hal yang ketiga fi tasrifil fi'li, dalam tasrifan fi'il. Apa?
Tasrif itu apa? Perubahan. Perubahan. Ya perubahan, artiin. Nah itu maka, nah di situ kalian perhatikan. Setelah tasrifi, ditafsiri ayat taghyiri. Itu muradifnya. Oh gitu loh. Ngerti kan? Saya jelentrein seperti itu. Supaya paham kalian. Gitu loh. Udah Alvin gak usah mainan. Disimak kitabnya serius. Biar alim. Dan saya nggak meninabobokan kalian. Kalau Ustaz Gopur enggak. Pasti dituntun kalian. Saya enggak. Belajar bangkit dengan kemampuan kalian sendiri. Itu yang saya maksud nurani kalian. Oh, gitu loh. Kemampuan potensi yang ada pada diri kalian bangkitkan sendiri. Nah, itu baru inner beauty yang saya maksud kemarin. Jangan malas, jangan kepengaruh sama temennya. Untuk kerja ke, ngerti kan? Jangan ngajak ngobrol juga, gak boleh. Itu rumus belajar. Bukan tidak al-aziz, bukan di majelis lain. Ayo. Ayat taghyirihi tegasnya perubahannya fiil. Ya. Min sigotin perubahan dari sigot ila Satu segot. Segot apa? bentuk. Ah, gitu. Min sigotin dari satu segot, maksudnya segot bentuk. Min sigotin dari satu segot atau bentuk ila sigotin pada satu bentuk ukhra yang lain. Nah, perhatikan. Sebelum dilanjut, supaya kalian jeli. Sigotin kan mu'annas. Maka sifatnya bukan akhor, tapi ukhra. Ngerti kan? Seperti ulya, sufla, dan lain sebagainya. Itu harus kalian belajar teliti, membanding-bandingkan. Nah, muqabalah, perbandingan satu kata ke kata yang lain, satu fiil ke fiil yang lain, itu akan mengantarkan kalian cepat untuk tanggap. Paham, Bin? Lu paham? Biar mutu ngajinya. Jangan ngaji asal jeplak, nggak ada isinya. Wah, itu nggak keren. Ayo. Nahu daraba yadribu darban tusamma lafa daraba yadribu darban. Darabannya telah memukul siapa dia laki-laki satu. Yadribu artinya sedang atau akan memukul siapa dia laki-laki satu. Darban artinya dengan betul-betul memukul. Faqad taqayyara maka betul-betul berubah apa fiil Ya. min sigotil madi berubah dari Nah, bentuk begitu keren. dari bentuknya fiil madi ila sigotil mudhari kepada bentuknya mudhari ila sigotil masdari berubah pada sigatnya masdar. Nah, sip. Wajaa dan datang apa al-madi apa fiil madi awalan pada yang pertama Dalam permulaan. Nah, ya nggak apa-apa. Kan namanya latihan. Al itu latihannya. Belajar serius al juga. Makanya kalau saya kan ketat, kalian meleng, saya tegur. Coba sama Mbak Munawi. Lu tidur bodo amat. Iya kan? Nah, kalau saya nggak bisa, karena saya tanggung jawab. Lu di sini ngapain? Oh, oke. Nah, lanjut. wal mudhari'u dan datang fi'il mudhari' sanian di dalam yang kedua. Wal masdaru dan datang apa masdar salisan di dalam yang ketiga. Fa iza qulta maka apabila berkata siapa kamu doroba Zaidun dorban pada lafaz doroba Zaidun dorban. Doroba telah memukul siapa Zaidun Zaid dorban dengan betul-betul memukul. Oke. Fa Zaidun maka bermula lafaz Zaidun fa'ilun itu sebagai fa'il. Oke. Wa dorban dan bermula lafaz dorban maf'ulun itu maf'ul mutlakun yang mutlak. Mansubun yang dibaca nasab bidoroba iya. Aula keder.
Naon? Bidoroba dengan Nah, lafaz iya doroba. bidoroba nggak usah kedek. Lah iya kan dengan fiil doroba gitu bener. Kalau kemarin kan pakai gimana? Bidorbin. Ya nggak lah, salah. Ayo lanjut. Keren. Maksud saya semua kalian tuh bisa begitu. Andres bisa. Aska kemana nih? Sakit apaan? Meriang. Puyeng. Anu kurang banyak. Kasih tahu dong. Beli es yang banyak. Lu nggak sakit, Dre? Astaga. Nih dengerin ya. Ini musim hujan. Ya kan? Lah keren kalian kalau beli es yang banyak. Ya gitu aja. Lu kemarin dikasih nggak duit? Berapa? Wah iya, jangan bohong. Nah iya, lu nurutnya gua kasih duit. Ya coba ini. Mau lagi duit? Mau pak? Tambah sekalian ya gak? Apa sih? Lu masih punya duit gak? Kalau nggak punya duit, ngomong. Gitu loh. Lu masih punya duit gak? Ngomong. Ya ngomong. Pak, saya nggak punya duit. Udah sama orang yang lain juga pada kagak punya. Lah emang gue salah? Apa gue ngomong kalau nggak punya duit, ngomong ya, bakir. Emang salah tuh? Nah, terus ngomong sih dia sama Fitri. Ya Pak Desa, lu masih duit ya? Oh, iya Pak, lu aja masih. Ya nggak? Lanjut ah, jadi ngebodor mulu ya nggak? Ayo. Wansita, dan jika menghendaki siapa kamu, kulta maka berkata siapa kamu, mansubun alal masdari bidoroba. Pada lafaz mansubun apa maksudnya? Pada lafaz mansubun alal masdari bidoroba. Iya ngerti. Itu ceritanya gimana? Biar ngerti maksud saya kronologisnya. Lihat lafaz sebelumnya. Itu kan fazaidun fa'ilun. Atasnya wadorban maf'ulun mutlakun mansubun gitu robana wa in syi'ta kulta, itu maksudnya kalau kamu mau berkehendak maka kamu boleh mengatakan tadi kan maf'ulun mutlakun ya kan. Nah sebagai gantinya maf'ulun mutlakun bisa diganti mansubun alal masdari. Tadi kan wadorban maf'ulun mutlakun kan. Nah itu gantinya mansubun bidoroba, jadi kan gitu. Mansubun alal masdari bidoroba. Nah, tadi kan maf'ul mutlak. Boleh, maf'ul mutlak itu boleh diganti dibaca nasab sebagai masdar. Nyambung kan? Itu maksudnya wa in syi'ta kulta. Oke, lanjut. Mansubun itu yang dibaca nasab alal masdari atas sebagai masdar bidoroba dengan fi'il doroba. Oke. Oke, habisin aja sekalian, dikit itu. Wahwa, dan bermula masdar kismani itu ada dua bagian. Lafdiyun yaitu masdar lafdi, wa ma'nawiyun dan masdar ma'nawi. Bukan begitulah. Iya benar lafdi. Lu artiin lafdiyun itu yang bangsa lafat gitu loh. Itu namanya yaknis. Buat lu artiin mau sih emang. Yo, Lafdiyun yaitu masdar yang bangsa lafat, wa ma'nawiyun dan masdar yang bangsa makna. Fa in wafaqo, maka jika cocok apa lafduhu, apa lafad fiilnya masdar, lafadznya masdar, lafdu fiilihi pada lafad fiilnya masdar. Bahwa maka bermula masdar lafdiyun itu masdar yang bangsa lafad. Nahu qalika itu seumpama ucapanmu, qatal tu qatlan itu lafad qatal tu qatlan. Qatal tu membunuh siapa saya, hu pada dia laki-laki satu. Jangan dong, masa memang siapa lu main bunuh orang? Ya enggak, qatal tu membunuh siapa saya, hu pada nyamuk atau pada laler gitu. Enak aja, siapa yang bunuh? Ya enggak? Lu robah gitu loh. Masa pada orang, siapa yang dia enggak? Qatal tu membunuh siapa saya, pada
laler gitu. Orang lagi. Orang laler. Ya, ayo. Fataltu membunuh siapa saya pada ngamuk. Nah, nyamuk berarti burus. Kalau laler bab. Oh gitu loh. Masa bunuh orang? Emang boleh kagak boleh. Ayo. Qatlan dengan betul-betul membunuh. Wa in wafaqo dan jika cocok apa makna fi'lihi, apa makna fi'ilnya masdar, duna labdihi bukan lafaznya masdar, bahwa maka bermula masdar ma'nawiyun itu yang mangsa makna. Nahu jalas tu kudan nokong tu wukupan itu semua lafaz jalas tu kudan nokong tu wukupan. Nah itu perhatikan antara lafzi dan maknawi. Maknawi itu artinya kita dituntut supaya banyak menguasai perbendaharaan kata. Bahasa Arabnya mufrodat. Paham? Sinonimnya kayak contoh di situ kuudan dengan julusan. Ya kan? Umpamanya murodan ay maksudan. Ngerti gak maksudnya? Itu ya tadi tasrif, taghyir. Paham gak? Nah kalau ya sekarang kalian membaca kitab bagaimana? Kalau artinya aja nggak paham. Bagaimana mau memahami? Deres saja nggak mau. Ngapalin aja nggak mau. Udah gitu main melulu. Maka kenapa orang malas gelarnya umi? Keemak-emaan. Karena orang yang mentalitasnya keemak-emaan. Dikit lagi mak, dikit lagi emak. Itu orang cengeng. Ketika untuk orang cengeng, nggak bisa mandiri. Paham nggak? Weh, nyambung nggak? Itu yang dimaksud penderitaannya baginda Nabi. Dari lahir sampai dewasanya selalu ditinggalkan oleh orang-orang yang mencintai dan dicintai Nabi. Itu dengerin. Ini tujuannya apa? Kemandirian lu, kayak dengerin kayak. Sama lu tentang rumahnya deket, males-malesan ngaji, nggak ada keseriusan dalam belajar, nggak ada semangat untuk deres, nggak ada kemandirian, membangun will itu, keinginan kalian dari nurani kalian. Saya ingin bisa, itu kuncinya. Paham nggak? Saya ngomel ngecaprah kayak apa, tanpa didukung dari nurani kalian, nggak bisa. Kenapa? Itu karena faktor eksternal. Yang paling hebat itu faktor internal. Lu dengerin kayak pagi. Lu sama tua-tua gua molor mulu. Apaan di atas? Jangan lu di atas main HP mulu ya. Jangan sampai saya gecek lu, apalagi main game. Lu main game nggak? Jangan pernah main game lu. Habis waktu kalian. Dengerin ini gua nggak main-main. Ron kirun. Ngerti? Habis waktu kalian buat permainan. Dan itu kan game itu kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya permainan akan dimainkan kalian oleh ya korban teknologi itu. Ngerti kan maksudnya? Oh, gitu loh. Habis yang waktunya kalian harusnya belajar buat main dan lain sebagainya. Ayo lanjut. Jalas tu duduk siapa saya kudan dengan betul-betul duduk. Nah itu berarti kan jalas tuh ya duduk. Kudan duduk juga kan mananya. Cuman lafadznya beda. Oh itu makanya itu maknawi. Ayo. Kum tu wukupan dan lafadz kum tu wukupan. Kum tu berdiri siapa saya, wukupan dengan betul-betul berdiri. Anjir siapa baca? Lu bisa nggak lu suruh baca? Lu daglok lu sama sekali di tewak lu. Lu iya kan? Nah itu contohnya Andri. Korban game. Iya kan? Lu kan di rumah main game mulu kan? Enggak salah. Jangan bohong lu, gue tahu. Memang enggak gue pantau. Gue usah tahu sih, tahu lah. Kelakuan lu masing-masing tahu semua saya. Cuman saya diemin ada kalanya. Biar lu sadar sendiri. Gitu loh. Ayo.
Fa innal julusa, maka sesungguhnya Maknanya julus. maknanya julus, wal qu'uda dan maknanya qu'ud, Iya. bimakna wahidin, Bimaknan wahidin harokatin. Bukan bimakna wahidin, makna dimudhafkan ke wahid, bukan. Bimaknan itu satu makna, wahidin yang sama, yang satu. Jadi julus ya duduk, qu'ud ya duduk. Itu diingat-ingat, bimaknan wahidin. Lupa itu kan bimaknan, Pak. Ya kan isim maksur. Ngerti gak? Ya bimaknan ini dibaca jet. Tandanya kasroh, tapi kasrohnya mukot. Ya harus seperti Mustafa, Murtado, Toha, Mustaswa, dan lain sebagainya. Ayo. bimaknan itu satu makna, wahidin yang satu. Ya. Kama sebagaimana, Terus kama annal kiamah, itu aja udah biar gampang. kama annal qiyama, sebagaimana sesungguhnya maknanya qiyam, wal wuqufa dan maknanya wukuf, bimaknan itu satu makna, wahidin yang satu. Ya. Fakulun, maka bermula masing-masing, min qu'udan, Nah itu fakullun, itu asalnya fakullu wahidin. Oke? Oke. min qu'udan dari lafad qu'udan, wa wukufan dari lafad wukufan, mansubun itu yang dibaca nasab, alal masdariyati atas sebagai masdar, Ya. bil pilih dengan fi'il, alladzi yaitu fi'il, qablahu yang di dalam sebelum masdar. Ya. Wayakfi dan cukup apa ittifaquhuma, apa cocoknya maknanya fi'il dan masdar, Ya. fil makna di dalam makna, wa ini talafa dan sekalipun berbeda apa fi'il dan masdar, fil lafzi Tulis kalian yang benar, ayo. Wa ini ikhtalafa, innya in goya. Sekalipun, bukan jika. Kalau yang baca odon lah bisa jika. Ayo. fil lafzi di dalam lafaz. Ya. Wakila dan dikatakan, yuqaddaru dikira Apa lafad apa lafaz? yuqaddaru lahuma. Wakila dan dikatakan apa lafaz yuqaddaru lahuma fi'lun muwafiqun fil lafzi. Nah, itu Yuqad film. Buang ingusnya. Nah, kalau emang begitu boleh. Daripada serak ya. Lu main prosotan. Prosotannya prosotan ingus. Ya. Kayak kalau Erwin enggak. Langsung gini ini. Ya. Kacau lu ini Erwin. Aduh. Ayo. yuqaddaru dikira-kirakan lahuma terhadap fi'il dan masdar, Ya. apa fi'lun apa fi'il, muwafiqun yang cocok, fil lafzi di dalam lafaz. Wa yuqalu maka dikatakan fil awwali di dalam yang pertama. Dalam contoh yang pertama itu kan tadi kan ada dua contoh itu. Yang pertama kan jalastu qu'udan. Nah yang pertama berarti jalastu waqa'atu qu'udan. Ayo lanjut. Jalastu waqa'tu qu'udan, apa lafaz jalastu waqa'tu qu'udan, wakumtu tukupan. Ya. Jalastu duduk siapa saya, waqa'tu dan duduk siapa saya, qu'udan dengan betul-betul duduk, wakumtu dan diri siapa saya, wa waqaftu dan berdiri siapa saya, wukupan dengan betul-betul berdiri. Wadzalika dan bermula itu Apa coba? kil Nah, saya maksud saya belajar keren. Apa lu latih coba mentakdirkan fi'il, tapi fi'il mana yang takdirkan? Nah,
Apa? Siapa? Pakai. Wadzalika dan bermula itu. Ya itu. Kau ngerti. Dalika maknanya itu yang mana? Ya pokoknya itu Pak, bukan ini. Wah, ayo itu yang mana? Belajar, tanggung jawab. Nah, begitu, ayo. Mana coba? Apa Don? Lu mikir. Kalau mikir tuh megang kepala, jangan mikir megang dengkul. Apa tuh? Lah itu loh. Itu kan tadi wakila yuqaddaru lahu ma fi'lun muwafiqun fil lafzi, ya kan? Nah, wadzalika dan bermula itu takdiruhuma fi'lan muwafiqun fil lafzi, takallufun itu memaksakan kehendak. Oh, gitu loh. Tulis. Emang lu pikir gampang. Wadzalika ay dzalika takdir. Takdir itu dipahami dari yuqaddaru lahuma fi'lun muwafiqun fil lafzi, gitu lah yo. Wadzalika dan bermula itu yuqaddaru lahuma fi'lun muwafiqun fil lafzi. Ya. Takallufun itu memaksakan kehendak. Ya iya kan. Nah, sedikit saya komentari takallufun. Kalau kalian udah hafal sorof kan enak. Loh, kenapa itu Pak takallufun? Masdar takallafa ya takallafu, takallufan. Berhubung ini khobarnya mubtada, kan takallufun. Ngerti kan? Lah kalian bisa mengucapkan lamnya, kalian apa namanya? Baca luf, takalluf, itu kan berarti udah paham. Nyambung kan? Itulah alasan saya kenapa sebelum ngaji kalian wajib membaca sorof atau kitab yang lain termasuk dirinya. Paham kan? Nanti kalian baru ngeh. Sekarang ini belum berapa menghargai kalian. Makanya lo baca sebelum ngaji ya masih cengengesan. Tapi entar kalau kalian sudah keluar, itu kalian bisa merasakan. Ini dengerin Win, Erwin sama Alvin sama lu, Fitri. Itu komentarnya Basir. Lu kenal Basir kan? Orang Kupang pertama yang dia lagi. Lu kayak Basir. Basir tuh di sini nggak ada temennya. Deres tekun, jurumnya hafal. Sekarang udah hafal Quran 30 juz. Juz 30 aja nggak hafal. Bahasa Arabnya lancar karena dia kuliah 4 tahun di Jami'ah, 6 tahun malah. Jami'atul Imam Muhammad Ibn Saud al-Islamiyah, ngambil I'dad Lughawi, lanjut takmili, lanjut Qismus Syariah. Biar berkualitas. Saya cerita seperti itu ya supaya kalian ngapalin sebelum ngaji ya serius. Nyambung nggak? Paham kan? Ya. Hargai kesempatan yang ada, gitu loh. Karena banyak orang di luar pun nggak punya kesempatan. Bukan nggak mau, ya pertama ya emang nggak mau, gitu loh. Maka bersyukur kita, nah, gitu loh, kepada Allah. Allah masih kasih kesempatan kita ini mau duduk di majelis ilmu. Orang yang seusia kalian hari ini, sekarang ini main game slot banyak, yang main game banyak. Nyambung nggak kan Rehan? Mainan apa lu? Duduk yang bener. Nah, ayo lanjut. Syukuri. La hajata yang tidak ada jenisnya kebutuhan itu mewujud ilahi kepada zalik. Ya. Allahu dan bermula Allah subhanahu halema suci Allah wa ta'ala dan halema luhur siapa Allah alamu itu zat yang lebih mengetahui. Udah ganti kepake. Apa odon? Lu pindah kenapa pindah jauh-jauh lu? Takut suruh baca. Kejauhan. Udah pakai aja. Geser kemari ayo. Disimak yang lain. Tadi kenapa saya suruh nyimak 2 kali? Andaikan kalian ada yang kelewat. Lu artiin pakai. Ditulis kitabnya. Diikuti dari awal ayo. Bismillah. Itu tujuan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pingsan. Lu lihatin sana, pingsan kamar mandi lagi.
Kalian kalau ada kamar mandi lamaan cek. Kalau kepleset atau apa, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nangis. Lu nangisin apaan lu? Nangisin gak tinggi-tinggi, tenang, ada temennya no. Ya gak? Mau ngapain? Kencing mulu, wudhu apa kencing? Dan kayak Erwin. Kencing di got. Begitu dia sama pakai kabur. Wow, begitu nongkrong di got, ada tikus loncat dia. Iya nggak ada. Lanjut ah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari ayhalda babul masdari, bermula ini itu bab menerangkan masdar. Wayu sama dan dinamai apa masdar, al maf'ula pada nama maf'ul, al mutlaqo yang mutlak. Nah, oke. Itu kan nggak usah dijelaskan, paham kan? Masdar nama lainnya maf'ul mutlak. Ngerti kan? Terus Wahwa dan bermula maf'ul mutlak, al ismu itu isim, al mangsubu yang dibaca nasab, aladhi ya isim, ya aladhi yaitu isim mansub itu lebih jos. aladhi yaitu isim mangsub, ya ji'u Ya yang ji'u bukan ya ji'u. Ja'a ya ji'u. ya ji'u yang datang apa aladhi, salisan hale yang ketiga, Ya. fitasri fil fi'li dalam perubahan fi'il. Nahu kaulika itu seumpama ucapanmu, doroba yadribu dorban, yaitu Oke. dorba yadribu dorban. Doroba telah memukul siapa dia laki-laki satu. Wayat yadribu sedang atau akan memukul siapa dia laki-laki satu. Dorban betul-betul memukul Nah siapa itu kalau dia. bahasa Betawinya atau bahasa Melayunya dengan itu ya. Kalau bahasa Jawanya kelawan. Biasanya kan gitu kan, kelawan atau kalawan. Ya. Oke. Yakni menghendaki siapa musonif anal masdaro pada sesungguhnya masdar, huwa ya masdar, al ismu itu isim, ai ismul hadisi hadasi, ai ismul hadasi tegasnya isim Isim yang menunjukkan perbuatan. tegasnya isim yang menunjukkan perbuatan. Nah ini tolong perhatikan kalian nih, serius semuanya dengerin. Hadas itu mempunyai banyak makna, banyak arti. Ngerti gak? Ada dalam ilmu nahwu, ada dalam ilmu fikih, ada juga dalam ilmu tauhid atau filsafat. Udah kita nggak usah bahas filsafat, itu taunya pil KB aja udah. Ya kan? Hadas kalau dalam ilmu apa namanya alat nahwu, sorof, bade, ma'ani, bayan itu maknanya ai al fi'lu, perbuatan. Ngerti? Hadas kalau dalam ilmu fikih itu adalah lawannya toharoh, lawannya tathir. Ngerti? Hadas atau hudus ya dalam ilmu tauhid itu maknanya alam, masyaallah, sesuatu yang baru. Maka ada khawatir, mukhalafatulil khawatir. Nyambung kan? Nah, itu disiplin ilmu mana ya kita harus connect. Udah simak kitabnya. Bang ada Yusuf lewat, emang lu gak pernah lihat Yusuf? Nyasar sana sekalian lu. Udah lihat kitabnya? Ayo. Suruh nyapu aja, gue inget Asta, plengek. Tadi gue main nggak Alpin, iya kan? Masa nyapu begitu? Belajar untuk bisa. Gak usah foto, belajar inisiatif. Woi, ininya dilatih. Oh iya saya harus ini, nyapu harus begini. Oke. Nah, iya. Plengek. Jangan giliran lapar doang. Bang Munjiri lapar, minta makan. Emang Munjiri malu. Ya enggak? Ayo lanjut.
Ai ismul hadasi tegasnya isim yang menunjukkan makna perbuatan. Aladzi ya ismul hadas, yaji'u yang datang, apa aladzi salisan hal yang ketiga fitasri fil fi'li dalam perubahan fi'il aitak yirihi tegas baca wen yang bener. tag Bukan takziri. Takziri. aitak yirihi tegasnya perubahan fi'il min sigotin dari satu bentuk Ya. ila sigotin kepada bentuk uhro yang lain. Oke. Nahu doroba yadribu dorban itu seumpama lafat doroba yadribu dorban. Nah, itu bagus begitu. Jadi nahu doroba yadribu dorban. Paket. Karena itu kan contoh doroba yadribu jangan nahu doroba terus diem. Itu benar. Nahu doroba yadribu dorban. Baru kalian artiin. Nahu doroba seumpama lafaz doroba. Maknanya doroba telah memukul siapa laki-laki satu. Paham maksudnya? Kalau ngaji pengen paham ya harus detail begitu. Gitu loh. Makanya saya wanti-wanti udah. Pokoknya tiap hari ya kalian selesai ngaji yang jelas. Musyawarah mudzakarah. Jangan ngobrol. Ngerti kan? Ayo. Nahu doroba yadribu dorban itu seumpama contoh doroba yadribu dorban. Doroba telah memukul siapa dia laki-laki satu, yadribu sedang atau akan memukul siapa dia laki-laki satu, dorban dengan betul-betul memukul. Ya. Fakot tagoyiru Allah. tagoyar Pakot tagoyiru. Kalau tagoyiru itu apa? Fakot tagoyaro Lah iya, tagoyiru. Ya enggak jelas. fakot tagoyaro maka Betul-betul Betul, berubah. maka betul-betul Makanya lu kurang berubah jauh gaulnya. apa fiil min sigotil madi dari bentuk min sigotil madi Oke. dari bentuk fiil madi Nah, itu kan tak doroba kan fi'il madhi kan? Nah gitu lah yuk. ila sigotil mudhari'i kepada bentuk fiil mudhari Yaitu yadribu setelah doroba. Oke. ila sigotil masdari kepada bentuk masdar. Zorban kan? Doroba yadribu zorban. Nah itu kan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain itu maksudnya. Ayo. Wajah dan datang apa al-madi fi'il madi. Nah itu al-madhi, perhatikan tulisannya. Kalau ada alnya, itu yaknya muncul. Loh, ngerti kan? Kalau nggak ada alnya, fi'lun madhin. Itu jotok nggak ada yaknya. Ngerti kan? Atau dimudhofkan. Madhil af'ali. Umpamanya. Itu madhi dimudhofkan ke al-af'al. Nah itu yaknya muncul. Loh gitu loh. Itu adanya dalam apa ya? Qawaidul lughah apa asmawi. Maka kalian kalau udah saya kasih wanti-wanti sama kalian, kalian berkala saya kasih duit. Jangan lupa jajan semua. Lu tabung beli kitab. Asmawi, Kaprawi, Kawakib, Makudi, yang kitab-kitab nahu kecil-kecil yang kalian nggak punya, itu beli. Begitu loh maksudnya. Dijeres dibaca kalau udah dibeli. Jadi jangan baca kitabnya, kitab yang dia ngajikan sama guru. Salah kalau begitu caranya. Kalian nggak kudu buku. Kudu buku nggak begitu. Lu beli kitab, baca. Nahu sorofnya udah diajarin kok. Paham nggak maksudnya? Saya yang saya praktekkan saya dulu begitu. Dan saya nyanten nggak lama, cuma 3,5 tahun. Oke, pakai. Paham nggak? Lalu 3 tahunnya begitu hasilnya. Iya kan? Ayo.
awalan di dalam yang pertama. Wal mudhari'u dan datang apa fi'il mudhari' sanian dalam yang kedua. Wal masdaru dan datang apa masdar salisan dalam yang ketiga. Fa'idha qulta maka apabila berkata siapa kamu doroba zaidun dorban pada lafadz doroba zaidun dorban. Doroba telah memukul siapa zaidun zaid dorban dengan betul-betul memukul. Fa zaidun maka bermula lafadz zaid zaidun fa'ilun itu sebagai fa'il. Wa dorban dan bermula lafadz dorban maf'ulun itu sebagai maf'ul mutlakun yang mutlak. Ya gampangnya maf'ul mutlak kan gitu. Ya, oke. Mangsubun yang dibaca nasab bidoroba dengan lafadz doroba. Wa in syi'ta dan jika menghendaki siapa kamu kulta maka berkata siapa kamu mangsubun itu ya isim yang dibaca nasab alal masdari atas masdar bidoroba dengan lafadz doroba. Ya. Wahwa dan bermula masdar kismani itu ada dua bagian. Lafdiyun yaitu masdar yang bangsa lafdi yang bangsa lafadz. Nah, lafadz tuh maksudnya lafadznya sama. Maksudnya ya nanti saya jelaskan. Hurufnya fi'il dan hurufnya masdar itu sama. Oh, gitu loh. Itu namanya lafzi. Oke. Ayo. Wa maknawiyun dan masdar yang bangsa maknawi. Fa'in wafaqo maka Fa'in jika wafaqo ya. fa'in wafaqo Ingat-ingat. Itu wafaqo redaksinya. Otomatis nanti kalau mentasrif kalian wafaqo yuwafiqu muwafaqotan. Ngerti kan? Nah, itu nanti maknanya beda antara wafaqo dengan wafaqo. Kalau wafaqo cocok aitobako. Kalau wafaqo yuwafiqu taufiqon pertolongan. Kalau wafaqo yafiqu wifqon. Kan beda. Ngerti kan? Nah, itu namanya kalian peduli terhadap redaksi dan gaya kita. Itu loh maksud saya. Ngerti kan? Sambil kalian cermati angan-angan. Alim kalian kalau ngajinya begitu. Paham nggak ke? Pakai. Siapa? Ron, Kilon. Ngerti? Lu biarpun nggak kemana-mana di sini, tapi tekun, alim lu. Begitu rumusnya. Kir, paham kir? Jangan sekarang ngaji, bakir kemana? Umpamanya, wa. Nggak tahu pak, mbok lu aja kagak tahu. Nah, kagak jelas lu. Lu main jadi orang jelas apa kagak jelas? Ini kan setan nggak kelihatan, nggak jelas kan setan. Nah, berarti nggak jelas ya bersama dengan setan, gitu. Iya kan? Lu minum biasa dong. Lu ngantuk kan? Nyurung. Wah. Ayo lanjut. Fa'in wafaqo maka jika cocok apa lafduhu lafadznya masdar lafdu fi'lihi pada lafadz fi'ilnya masdar. Ya, lu geser ke depan dikit sini. Biar al kelihatan. Lu. Puter aja lah. Iya, admin ya kreatif sama sekali. Yo. Fahuwa maka bermula masdar lafdiun itu yang bangsa lafadz. Nahu kaulika itu seumpama ucapanmu. Kotal tuhu kotlan yaitu ucapan kotal tuhu kotlan. Ya. Kotal tu membunuh siapa saya hu pada nyamuk. Nah gitu ya. Nyamuk atau laler. Pada orang. Siapa yang lu bunuh? Ya nggak boleh. Oke lanjut. Hu pada nyamuk kotlan dengan betul-betul membunuh. Tuh itu lihat tuh. Kotselan. Lu ya kan? Udah ntar saya tulis dah. Kalau nggak saya jelaskan mah nggak dong kalian. Yo. Fa'in wafaqo dan jika cocok apa makna Bukan. Fa'in wafaqo maka jika cocok itu kan fa'in wafaqo lafzuhu lafzu fi'lihi fahuwa lafziyun. Iya kan? Wa in wafaqo
Ai. Iya benar, ya benar, ayo. Fa in wafaqo. Wa in wafaqo, dan jika cocok apa lafadznya masdar makna Apa lafzuhu? wa in wafaqo, maka jika cocok apa lafduhu lafadznya masdar makna fi'lihi pada Pada, ngerti kan? Nah itu robah. Itu tadi gimana bacanya? Munjiri. Iya kan? Fa in wafaqo. Jadi makna fi'li itu maf'ul, bukan fa'il. Kalian lihat redaksi sebelumnya. Munjiri tadi salah ya? Saya nggak ngeh ini. Perhatikan, kan fa'in wafaqo lafzuhu lafzu fi'lihi. Nah terus wa'in wafaqo makna fi'lihi. Ya kan? Nah fa'ilnya wafaqo yang kedua itu pun sama dengan yang pertama. Ayo ulangi. Wa'in wafaqo, wa'in wafaqo, ayo. wa in wafaqo dan Wafaqo panjang. wa in wafaqo, dan jika cocok apa lafduhu lafadznya masdar makna fi'lihi pada makna fi'ilnya masdar. Iya. Duna lafduhu Lafzihi. duna lafzihi, tidak Ya, tidak atau bukan. duna lafzihi, bukan lafadznya masdar. Ya. Fahuwa, maka bermula masdar maknawiyun itu Duna lafzihi, bukan lafadznya fi'il. duna lafzihi, bukan lafadznya fi'il. Fahuwa, maka bermula masdar maknawiyun itu yang bangsa maknawi. Ya. Nahu jalastu qu'udan wa qumtu wukufan, itu seumpama contoh jalastu qu'udan wa qumtu wukufan. Jalastu duduk siapa saya, qu'udan dengan betul-betul duduk, wa qumtu dan berdiri siapa saya, wukufan dengan betul-betul berdiri. Fa inal julusa, maka sesungguhnya maknanya julus, wal qu'uda dan maknanya qu'ud, bimaknan dengan makna wahidin yang satu. Kama anal qiyama, sebagaimana sesungguhnya maknanya qiyam, wal wukufa dan maknanya wukuf, bimaknan dengan suatu makna wahidin yang satu. Fakulun, maka bermula masing-masing, min qu'udan dari lafadz qu'udan, wa wukufan dan lafadz wukufan, mangsubun itu yang dibaca nasab, alal masdariyati atas masdar ya, bil fi'li dengan fi'il, aladzi ya, yaitu fi'il, qoblahu dalam sebelum masdar. Wayakfi dan cukup apa ittifaquhuma, cocoknya qu'ud dan wukuf. Ya fi'il dan masdar lebih enak. Ittifaquhuma, apa cocoknya fi'il dan masdar, fil makna dalam suatu makna. Wa ini talafa, dan sekalipun berbeda, fil lafdihi, Apa setelah fa ada alif, itu menandakan fa'ilnya dua. wa ini talafa, dan sekalipun Udah jangan mainan dulu. beda apa fi'il dan masdar, fil lafdihi dalam lafadznya. Wakila, dan dikatakan apa lafadz yukot. Nah itu yang wakila itu jadi apa namanya, yang sebelumnya wayak fi ittifaquhuma fil makna wa ini istalafa fil lafzi, itu kan itu kaidah yang kuat. Nah wakila, nah kila itulah yang tadi saya katakan wadzalika takallufun, ngerti kan? Kilnya itu, kil kan dikatakan kan kekuatan kil dengan kol, kekuatan kol, ngerti kan? Nah yang kol itu ya wayakfi itu gitu loh.
maknanya zalik itu takalufun la hajata ilaih. Ya akhirnya komentari itu supaya tahu kalian kronologi sebelumnya. Ayo. Wakila dan dikatakan apa lafat yuqaddaru dikira-kirakan lahuma Bagi fi'il dan masdar. Apa dikira-kirakannya apa fi'lun fi'il muwafaqun Muwafikun isim fa'il. Itu kan guru latihan kalian, bukan muwafakun. Muwafikun. Muwafikun yang cocok. Ya iya sesuai, cocok, serasi. Fil lafdihi dalam lafadznya. Kan tadi saya kasih tahu, muwafikun kalian belajar sinonim kan berarti muwafikun kan sama dengan mutobikun. Yang sama lagi munasibun. Nasabah, munasib. Ngerti itu? Itu perlu kalian olah terus, ulang-ulang terus biar bahasa yang seperti itu familiar. Maksudnya familiar, nggak asing dalam telinga kalian. Ngerti kan? Itu pentingnya kalian harus tekun dalam mutolaah, tekun dalam membaca, banyak membaca kitab. Itu loh maksudnya. Kitab kuning, bukan ikro mulu, bukan lu malah baca komik mulu. Paham nggak? Selamanya oon, makanya namanya ono ada namanya odon, dinya hilang, oon jadi ya. Ayo. Muwafikun yang cocok fil lafdihi dalam lafadznya. Emang fil lafdihi. Fil lafdi. Lu dari yang pertama udah salah gua antepin. Paham nggak? Yang sebelumnya udah salah fil lafdihi, cuman gua antepin. Ini lu ulang lagi, berarti kedul lu. Ngerti nggak bahasa kedul? Bahasa apa? Tanya kirun no. Apa run kedul? Ayo. Fil lafdi dalam lafadz. Fayuqalu maka dikatakan fil awali dalam yang pertama dikatakan apa jalas Kan jalas tuh hujan menjadi jalas tuh wakoatu gitu loh. Karena masdarnya hujan ditakdirkan koatu setelah jalas tuh gitu loh. Masa gitu aja, kalau orang cerdas malah langsung konek. Run diangkat kepalanya Run. Ayo. apa jalas tu waqa'atu kudan apa lafat jalas tu Kalau bisa jangan pulang Run. kudan. Malam pulang kemana lu? Makan ntar habis ngaji, paham? Harus ada disiplin. Makan nggak balik main HP kali lu. Kan udah nggak jelas aja. Ayo. Jalas tu duduk siapa saya, waqa'atu dan duduk siapa saya, kuudan dengan betul-betul duduk, waqumtu dan berdiri siapa saya, wawaqaftu dan berdiri siapa Dan saya, tegasnya, gitu maksudnya. wawaqaftu dan tegasnya berdiri siapa saya, wukufan dengan betul-betul berdiri, Ya. wazalika dan bermula yuqaddiru lahu mafi'lu muwafiqo fil lafdi takalufun itu memaksakan kehendak, Ya. la hajata yang tidak ada jenisnya hajat itu maujud ilaihi kepada jalik, wallahu dan bermula Allah subhanahu hale maha suci Allah wa ta'ala dan hale maha luhur siapa Allah a'lamu itu zat yang lebih mengerti. Meleng mulu. Ya perhatiin. Jangan meleng. Simak. Udah paham. Bentar dihapus dah udah keluar. Nih, emang nggak apa-apa orang. Nih, sekarang masjid. Oh, biar apa kalian? Di Simarun. Lu mainan apaan sih? Mainan cacing mak. Emang lu cacingan apa? Ya, di Sima lu beli aja kemari.
duduknya kayak jawara, duduk kayak orang kedinginan tuh, tegap. Jawara meriang dulu, itu kayak bapaknya dia, bapak lu meriang malam, kagak sesuai, katanya jawara, itu jagoan, meriang, ya ini loh jagoan sakit perut, nonggeng-nonggeng, kayak ibang kalau bilang, dengerin, dengerin, jewer, mana jewer, ini ya, berarti kan, nih, Mazda, nama lainnya Makul. Nah, itu apa? Oh, biar kalian pikir gue gak apa. Pokoknya baru lihat. Udah lihat gue apa? Ini berarti kan. Nih, sama dengan ini kayaknya. Nih, tak kemana ini. Al-Usul. Alman Suci. Tuh. Cuman yang berendernya Al-Lazi. Yadiku. Indonesia yadiku begini sih pakai. Nanti enggak, saya nggak ngelihat apal saya. Sombong amat bosan. Orang apal sombong. Emang lu kalau kagak apal tawadhu. Lah kagak. Jangan mau dibodoh-bodohin. Jangan begituan. Begitu loh. Allah yadiku balisan pakai tak. Ini pas pakai kor. Pas ini ini. Dan nulis takdir pun seperti ini. Udah sistem. Andai kan ada yang salah ya ketahuan salah nulisnya. Alman subuh. Ya seperti ini maf'ulun kan dia maf'ul kan. Umpamanya nggak ada ininya bukan mansub bahasanya mansub. Zaman nasob. Oh gitu loh. Atau bisa diartikan kedudukan. Ngerti kan? Apa maksudnya Pak? Masdar Timur. Loh kok katanya Allah dia diusahakan kita ini yang datang ketiga dalam perubahan fi'il. Bentar apa sih? Ini harusnya buat diri saya kemarin. Kalau enggak gua hapus aja nih. Udah enggak? Lah orang udah selesai ya dihapus. Udah selesai diem aja besok order termasuk lurus. Enggak menutup kemungkinan besok ya begitu udah kelar dihapus lah. Tugas lu ngapain? Nah ya kan? Apa maksudnya masdar atau maf'ul mutlak? Siti ada apalin, istri juga, ya kan? Isim yang dibaca nasab itu masdar. Maksudnya masdar maf'ul mutlak. Karena enggak semuanya masdar maf'ul mutlak. Begitu loh, ngerti? Tapi kalau maf'ul mutlak udah pasti dibaca nasab. Ini kan untuk pemahaman pemula. Nah, isim yang dibaca nasab yang datang ketiga dalam perubahan fi'il umpamanya. Kalian kan udah pada apa? Contohnya di situ doroba. Nah, doroba ya 1000, kemudian dorban. Doroba fi'il madi, ya 1000 fi'il mudhari dorban. Inilah yang namanya masdar. Tapi praktek dalam kitab itu nggak harus doroba ya 1000 dorban. Ngerti kan? Umpamanya koma Zaidun Yaman. Jadi itu maksudnya. Nanti koma ya kubu Yaman ya enggak prakteknya enggak harus seperti ini. Ini mah untuk mengantarkan pemahaman kalian. Ini bangga. Net. Lu kenapa enggak sakit kayak apa? Iya kan? Emang Aga ngapain kemarin atau tadi? Sakit beneran apa enggak? Pulang sekolah katanya. Coba dicek deh. Apa ini tadi mana? Dicek. Tahu-tahu ketawa. Tadinya mau ngantuk gitu ya. Senyam, kan begitu lagunya pada. Dia bersama. Ini juga. Ini mana ini?
Erwin kemana Erwin? Beriang. Nggak taunya tidur. Lalu kan sering begitu kan? Nah, nggak boleh. Jangan bohong. Begitu loh. Ini perhatikan. Ini namanya masdar atau maf'ul mutlak. Saya ulangi. Apa itu masdar? Al ismul mansub alladzi yaji'u salisan fi tasrifin. Saya hafal semua. Jangan kalian pikir Pak Ustadz kan hanya nyuruh doang ngapain. Pak Ustadz gak hafal ya. Norak lu. Makanya Yasin ya kudu hafal. Waqiah ya hafal. Tabarok ya hafal. Al-Muzammil ya hafal. Ya iyalah, kalau perlu Al-Kahfi, surat Yusuf. Makanya sebenarnya kalian tuh nggak ada apa-apanya kalau dibanding sama apa Don? Ya mengantuk kali, bukan beriang. Lu giniin nggak tadi? Iya. Anget. Nggak panas kayak setrika itu enggak? Kali ya. Makanya beli es yang banyak. Al. Net ya. Lu sama lupa nopal. Iya kan? Gumbetin. Udah Pak Ustadz. Memang pikir gue nggak tahu. Iya kan? Nah, sama order kok sama ntar. Lu masih punya duit Don? Dari mana lu? Mana tuh? Bukan Kota Kamal lagi. Nggak boleh lu, dosa lu. Lu masih suka bongkar gak? Lidi itu ada lidi di bawah tangga, lu nyopotin bukan? Dosa lu, nggak boleh lu. Iya kan? Nyambung ya? Paham nih masdar? Nah masdar tuh ada dua. Maksudnya masdar ada dua gimana Pak? Nih. Tahu. Ada namanya masdar lafzi. Ini tolong perhatikan. Yang kedua namanya maknawi. Masdar lafzi ini kayak ini contohnya. Koma. Udah kalau koma ribet dah. Karena ada proses iklal. Ini aja. Doroba. Walaupun harokatnya nanti beda. Kalau koma rada keder. Kalau koma kan asalnya koama. Kiaman kan asalnya kiwaman. Ada proses iklal. Takut kalian keder. Kalau kalian udah menguasai sih gampang-gampang aja. Ini doroba aja. Nih. Fiilnya, hurufnya dot, ro, ba. Di sini ada nggak? Ada nggak? Dot ada, ro ada nggak? Ba ada nggak? Adapun alif adalah huruf untuk mengantarkan fathatain. Artinya lafaz dzarban huruf yang ada pada fiil yaitu dot, ro, ba semuanya terwakili. Ini pun sama. Ini qaf, ini alif, ini mim, ini qaf, ini alif asalnya koma kan kowama. Gak apa-apa nih sedikit. Ya kan? Begitu kiaman, ini kan kalau kiwaman berat. Akhirnya wawunya diganti iya. Artinya qaf ada. Alif di sini diganti iya ada. Alifnya alif masdar tambahan. Mimnya ada. Ini pun namanya masdar lafzi. Hurufnya fi'il cocok dengan hurufnya masdar. Itu maksudnya fa'in wafaqa lafzuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafziyun. Nah, yang kedua, wa in wafaqa makna fi'lihi. Lafadznya masdar cocok dengan maknanya fi'il. Contohnya nih koma. Oh bukan, kalau contoh itu tadi apa? Jalastu qu'udan. Jalasa fi'il madhi kan asalnya jalasa. Qa'ada itu kan fi'il madhinya qa'a,
qa'ada. Nah, jalasa dikasih fa'il menjadi jalastu. Maknanya kan duduk, julus masdarnya. Ya kan? Jalasa ku'udan juga maknanya duduk. Tapi coba, ini ada huruf jim. Sini ada enggak? Enggak ada. Ini ada lam enggak? Di sini ada sin enggak? Enggak ada, tapi maknanya sama. Maknanya jalasa dan qa'ada itu sama. Maka jalastu ku'udan ini yang maknanya sama dengan jalasa, jalastu itu disebut masdar ma'nawi. Cukup sama dalam makna. Maka tadi dikomentari, walaupun hurufnya berbeda, kan gitu. Nah, kalau menurut takdir tadi, nah itu kan seolah-olah begini. Jalastu ku'udan kan ditakdirkan kalau menurut kil, makanya tadi takallufun la hajata ilaihi. Kan gitu yang terakhir. Nah, jalastu ku'udan ditakdirinya jalastu wa qa'atu ku'udan. Lah kenapa? Ini kan jalastu ku'udan. Kok di sini jalastu wa qa'atu ku'udan? Untuk mengantarkan ku'udan harus mentakdirkan qa'atu. Menurut kil loh. Maka di sini wadzalika takallufun, ribet. Gampangannya takalluf itu kalau bahasa kita ya ribet saja udah. Oke, nyambung. Gampang kan? Ini nanti selesai, kalian mutolaah, murojaah, deres, bacanya. Kalau versi taklim 7 kali. Yang hari ini kalian baca, malam ini kalian ulang 7 kali. Besok kalian ulang 6 kali. Besoknya lagi 5 kali. 1 kali deres. Mutolaahnya berulang-ulang dalam seminggu itu. Dan tiap hari baca seperti itu. Kalau kalian pergunakan seperti itu, alim, run kirun. Bukan pulang ngapain run? Main HP pak. Cuman ngomong main HP kan gak enak lu. Makan pak. Terus ketiduran. Lu sambil main HP tidur. Akhirnya tidur. Lu bener begitu apa enggak? Yang bener lu. Awalnya main HP enggak? Wah yang bener lu. Sumpah pocong nih. Iya kan? Enggak boleh. Termasuk lu khir, bakhir. Lu kan di rumah main HP mulu kan? Lu ngomong enggak, bapak lu yang ngomong. Gua disuruh bilangin. Omain Pak Ustadz di bakhir. Wah, ntar kita sate. Kan gitu kan? Weh nyambung ya? Lah, itu kudu paham. Oke dah. Jam 8 udah. Biarin aja jam 8. Memang apa? Kalau hujan ya. Oke. Sentahin dulu. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.